Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun uhayyikum bi tahiyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah meskipun telat kita bisa berkumpul memperpanjang i'tikaf kita di Masjid Al-Amin ini dalam rangka kajian subuh. Telat karena hujan. Dan pada kesempatan kali ini kita mengkaji tentang tafawuqul iman, keunggulan iman. Belief superiority. Terus terang ini terinspirasi dari melihat YouTube-nya Guru Gembul yang bicara di TEDx. TEDx itu sebuah apa yang bisa dibilang platform, tapi bukan platform digital sebenarnya. Platform tempat orang-orang berbicara, menginspirasi orang banyak. Dan ada TEDx Education, TEDx yang khusus pendidikan, kemudian disiarkan melalui YouTube. Situ beliau menyebut orang Indonesia itu orang yang inferior. Inferior itu merasa rendah diri. Dan indikasi inferior itu adalah keramah tamahan yang berlebihan. Bukan ramah tamahnya, tapi keramah tamahan yang berlebihan. Dicontohkan itu kalau melihat orang bule, maksudnya orang barat, orang itu dia dari USA, Amerika Serikat, dari Uni Eropa, bahkan dari Australia. Bahkan orang-orang dari Timur Tengah sekalipun, dan orang-orang dari Timur Jauh, dari Cina itu, orang Indonesia itu cenderung amat sangat ramah. Tapi berdasarkan riset, kata beliau, dan riset yang dilakukan oleh Microsoft, itu orang Indonesia netizen pembuli nomor satu di dunia. Saya kaget juga begitu tahu. Saya sering dengar dari anak saya bahwa netizen Indonesia itu minta ampun. Yang terakhir yang dihajar itu kan Gus Miftah. Habis mundur. Jadi orang Indonesia itu, ini kata guru Gembul ya, itu tidak berani bertanggung jawab. Itu juga indikasi inferiority. Contohnya guru Gembul ini unik-unik. Nanti coba kita cek pas duduk-duduk setelah acara pengajian. Selalu katanya kalau makan bareng-bareng gitu, kita makan gorengan, kita makan apa, kalau udah sisa satu itu gak ada yang mau ngabisin kan? Karena takut dituduh dia yang ngabisin. Yang terakhir,
Yang udah makan 10 gorengan itu nggak diomongin apa-apa, tapi yang satu ngambil terakhir. Oh, lu yang ngabisin ya? Nah, kenapa di medsos galak ngebully, di kehidupan sehari-hari di dunia nyata itu sangat ramah? Itu indikasi inferiority. Jadi keramat tamahannya berlebih-lebihan dan cenderung manggil orang bos. Itu kan merasa bawahan, orang atasan. Ya, walaupun sebenarnya banyak yang manggil bro, banyak bro juga banyak. Ya. Nah, tapi apa benar? Padahal tadi ayat yang saya bacakan itu surat Ali Imran ayat 139 ya. Itu perintah Allah kepada orang beriman, wala tahinu, jangan merasa hina, wala tahzanu, tak usah gundah gulana, antumul a'launa, sementara engkau sebenarnya sangat tinggi, in kuntum mu'minin, jika beriman. Nah, orang Indonesia mayoritas muslim, masa inferior? Superiority itu yang paling kuat basisnya itu iman. Ada orang yang baru merasa superior kalau dia kaya. Nah, ini gampang banget menjadi inferior begitu miskin. Ada yang merasa superior kalau dia pintar. Nah, ini lebih kuat daripada yang berdasarkan harta kaya. Nah, yang lebih kuat lagi merasa superior kalau dia baik. Bukan karena harta, bukan karena pintar, tapi karena baik. Ini lebih kokoh lagi. Nah, yang paling kokoh itu superiority itu at-tafawuq bahasa Arabnya itu karena iman. Jadi kita memang harus merasa lebih unggul. Dan agama ini itu kan sering diucapkan di ayat Al-Quran sebenarnya di awal pembukaan pengajian atau khutbah itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dialah yang mengutus seorang rasul dengan petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu, untuk diunggulkan. Ya. Jadi ada idharul din wa idharul risalah wa idharul haqq. Wa kafa billahi syahida, dalam satu ayat wa kafa billahi syahida, dalam ayat lain walau karihal musyrikun, sekalipun orang kafir itu benci. Jadi bangunlah superiority itu dari iman. Ada juga yang merasa superior kalau kuat. Kuat, bisa ngalahin orang. Ada yang superior kalau punya senjata, golok. Jadi petantang petenteng. Si gampang. Nah, itu semua tidak sekokoh superiority berdasarkan iman. Nah, yang seru juga yang cukup mengagetkan saya di YouTube ya, TEDx videonya Guru Kumpul itu. Dia ketika membahas inferiority itu mengaitkan dengan penjajahan. Awalnya orang Indonesia itu superior di atas Belanda. Cornelius D. Houtman itu 2 kali masuk ke Indonesia, yang kedua melalui Aceh itu.
tewas di tangan Laksamana Malahayati, seorang wanita bertubuh kecil, bersenjata kecil, keris, melawan Cornelius de Houtman yang berpedang panjang. Kok di atas kapal, di atas geladak kapal. Pertama di Banten bawa 250 orang, pulang cuma 50. Tapi lama-lama Belanda mempelajari bagaimana caranya mengalahkan Indonesia, buat dia inferior. Sebelumnya adu domba, divide et impera. Yang menghancurkan kerajaan-kerajaan itu ya rakyat kerajaan itu sendiri. Sultan Tidore ya hancur karena perlawanan. Nah, bicara panjang lebar itu tentang inferiority. Terakhir ini saya bicara tentang problem dulu. Mana solusinya? Dia sendiri menyebutkan di situ. Ada nggak Bapak Ibu yang pengen tahu solusinya? Ada nggak? Nggak ada yang jawab. Nah, yang bertanya apa solusinya itu indikasi inferior. Nah, ini tambah kaget saya. Karena dia nggak mampu berpikir sendiri menyelesaikan masalah. Bagian terakhir ini saya nggak setuju. Sah-sah aja orang bertanya solusinya apa, sah-sah. Itu bukan bagian dari inferiority. Inferiority dan superiority itu kaitannya dengan psikis, ya, mental, kejiwaan. Merasa diri lebih rendah. Oh iya, ada juga orang merasa superior kalau dia berbadan besar, tinggi. Yang kecil inferior. Nah, itu sembuh sebenarnya. Yang hakiki itu adalah superiority iman. Nah, bagaimana supaya iman kita itu betul-betul tertanam kuat sehingga kita tidak merasa inferior menghadapi siapapun, menghadapi orang kaya, menghadapi orang pintar, apalagi kalau cuma pintar ngomong, apalagi kalau orang pintarnya itu yang cuma bisa komat kami, itu inferior banget tuh orang yang nyari-nyari orang pintar yang bisa komat kami, disuruh apapun mau, suruh potong ayam putih, potong ayam putih. Itu disuruh orang pintar. Nah, pintar apa juga nggak tahu. Ya, jadi iman itu harus menjadi fondasi. Artinya harus betul-betul ada tertanam di dalam jiwa. Nah, kalau kita lihat ayat ini sebelumnya, ya, dia rangkaiannya ini rangkaian yang panjang. Mulai dari sebelumnya ada bayanul linnas. Nah, ini rangkaiannya dari 137. 137 itu qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Surat Ali Imran ayat 137. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Sunanun, sunnatullah. Kalau sunnah itu dalam Islam itu ada beberapa. Pertama yang paling luas itu sunnatullah. Matahari terbit dari timur terbenam di barat itu sunnatullah. Hujan sunnatullah. Awan mendung, terik matahari, panas, air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah,
Ya, hukum-hukum alam itu semuanya sunnatullah. Hukum-hukum kehidupan juga sunnatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu sunnatullah. Nanti ada sunnah fitrah. Ya, sunnah fitrahnya. Laki-laki berjanggut, berkumis, perempuan tidak berjanggut, tidak berkumis. Maka sunnah fitrahnya jadi beda. Enggak ada sunnah menggunting kumis bagi perempuan. Enggak ada sunnah melihara janggut bagi perempuan. Karena sunnah fitrahnya beda. Nanti ada lagi sunnah syariat. Ada lagi sunnah rasul. Sunnah syariat sama sunnah rasul tidak identik. Banyak kesamaannya tapi tidak identik. Misalnya sunnah rasul apa? Istrinya 11 sekaligus. Sunnah syariah nggak ada sunnahnya itu berisi 4. Tidak sunnah juga. Sunnah syariah itu ya sholat sunnah, itu sunnah syariah. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah syariah. Enggak sunnah, beristri 4 itu enggak sunnah. Yang sunnah itu beristri 1. Nah, itu sunnah. Tidak menikah makruh. Makruh tidak menikah. Menikah sunnah. Lebih dari 1 boleh, bukan sunnah secara syariat. Jadi ada sunnatullah, ada sunnah fitrah, ada sunnah syariah, ada sunnah rasul, ada sunnah salafus soleh, ada sunnah pribadi kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Sunnah itu tradisi, kebiasaan. Walaupun tradisi dalam bahasa Indonesia itu kaitannya dengan seremoni. Nah, jadi diawali dengan qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard, maka berjalanlah di muka bumi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana orang yang mendustakan. Orang yang mendustakan itu yaitu orang yang enggak beriman. Mendustakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Ya. Mendustakan wahyu. Nah, itu tanda orang tidak beriman. Dan ada akibatnya buruk bagi orang tidak beriman. Maka orang beriman enggak perlu takut. Karena akibat dari iman itu masuk surga, mendapatkan ridho. Jadi iman itu jangan dipahami sebagai akidah saja. Iman sebagai akidah itu artinya Allah itu esa, Rasul itu utusan Allah. Selain manusia, utusan Allah ada juga malaikat juga disebut Rasul. Jibril itu gelarnya Rasulun. Amin. Biasanya kalau Rasulun bentuk nakirah itu dalam Al-Quran cenderung ke malaikat. Kalau manusia itu Ar-Rasul. Jadi ada akibat dari tidak beriman, ada akibat dari beriman. Dan iman itu bukan pemahaman tentang konsep keimanan seperti yaitu yang disebut akidah tadi. Ya, seperti apa? Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabariyah. Itu iman juga, tapi dalam arti pemahaman saja, akidah. Sedangkan yang menjadi dasar superiority manusia itu iman yang ada di dada. Kalau itu lebih kepada iman yang ada di otak. Kalau akidah itu iman yang di otak. Jangan sampai orang kafir lebih beriman daripada orang muslim. Contohnya apa? Orang kafir lebih beriman dari orang muslim. Ada orang statusnya muslim, KTP-nya muslim,
masjid, bahkan rajin sholat subuh. Kalau sakit berobat ke dokter, bahkan ke rumah sakit, minum obat. Dan dia meyakini yang membuat sembuh itu dokter, obat, atau rumah sakit. Nah, ada orang non-muslim, Nasrani, rajin ke gereja. Kalau sakit juga berobat, tapi meyakini yang menyembuhkannya Allah, Tuhan Allah. Itu namanya dia lebih beriman daripada orang muslim. Nah, iman seperti itu yang membuat superior. Bukan pemahaman tentang Asy'ariyah sifat 20, gitu. Ya, Maturidiyah sifatnya 13. Bukan itu yang dimaksud iman pada ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu adalah iman seperti imannya Nabi Musa, gak takut menghadapi Fir'aun, dikejar-kejar, dia bisa menyeberangi lautan merah, bahkan membelah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuh. Berobat aja, itu asbab saja. Kalau Allah katakan nggak sembuh, ya nggak sembuh. Nah, selanjutnya ayat 138. Hadza bayanun linnas. Ini adalah penjelasan, suatu keterangan yang jelas linnas, bagi manusia, wa hudan, dan petunjuk, wa mau'izatun lil muttaqin. Nah, jadi iman ini dikaitkan dengan bayan, hudan, dan mau'izah. Di dalam surat Al-Kahfi, iman dan hidayah itu dibuat muradif, sinonim. Ya, dalam surat Al-Kahfi tentang pemuda Kahfi itu Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Fazidnahum huda. Maka kami tambah imannya. Tapi enggak dipakai kata iman. Bukan fazidnahum iman, tapi fazidnahu huda. Nah, bagaimana relasi antara iman dengan petunjuk? Nah, kalau mau iman kita naik, dekat-dekatlah dengan sumber hidayah. Kalau mau sinyal HP kita kuat, dekat-dekatlah ke BTS. Nah, sinyal hidayah itu yang memperkuat iman. Al-iman yazid wa yanqus. Iman naik turun. Ketika iman kita turun, maka terjadi inferiority. Nah, ini pemahaman ini yang disebut bayan linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Bisa ngambil pelajaran bahwasanya orang yang mendustakan Allah itu rendah, hina. Yang jelas itu kalau kita mengarungi kehidupan ini, kita lihat bagaimana hinanya orang-orang yang tidak beriman. Sekalipun dia sangat berkuasa seperti Fir'aun. Jadi jangan inferior kalau ketemu presiden. Kalau inferior ketemu presiden berarti ada masalah dengan iman. Jadi kalaupun mau inferior atau boleh, seandainya boleh inferiorlah ketika berhadapan dengan orang yang lebih beriman. Jadi para sahabat itu menghadapi Rustum, panglima pasukan Iran, Persia. Itu siapa ya tokohnya itu waktu diundang oleh Rustum? Dia bawa tombak. Itu
karpet yang digelar itu untuk jalannya Rustum, panglima besar pasukan Persia itu, jadi colok-colok sama tombaknya, diinjak-injak sama kuda. Jadi dia nggak turun dari kuda, tapi tetap di atas kuda datang pasukan ini yang menjaga Rustum. Udah ketakutan, maksudnya udah khawatir ini orang akan bunuh Rustum. Dia enggak, karena dia utusannya, ada prinsip-prinsip dari utusan itu, ada apa, aturan-aturan gitu. Ditanya, ngapain kalian datang ke sini ya, kata Rustum. Kurang lebih lah ya, nggak terlalu ingat ya, tapi yang keren itu jawabannya. Dan itu menyadarkan pasukannya Rustum. Ya. Sahabat siapa namanya? Dia salah seorang panglima pasukan di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah. Dia bilang, kami datang untuk membebaskan manusia. Dia tunjuk pasukan Rustum yang pengawal-pengawalnya, pasukan kehormatan. Kan biasa, kalau bayangkan aja kalau presiden, kepala negara datang ke satu negara itu kan ada pasukan yang berbaris gitu. Nah itu juga banyak. Kami datang membawa ajaran yang membebaskan manusia. Ditunjuk itu pasukannya dari perbudakan pada manusia. Ditunjuk terus. Itu kualitas iman menyentak. Nah, contoh kualitas atau superioritas iman ketika Umar bin Khattab mau hijrah. Yang lain hijrahnya sembunyi-sembunyi, bukan inferior, bukan, tapi menyelamatkan diri. Nah, Umar bukan karena dia kuat, karena dia jago perang, tapi memang dia punya superioritas tersendiri. Kalau Abu Bakar superioritasnya ya dia menemani Rasul hijrah. Nah kalau Umar gimana? Tentu Bapak Ibu pernah dengar ucapan Umar yang sangat legendaris. Ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, barang siapa yang ingin istri-istrinya jadi janda, anak-anaknya jadi yatim, Umar besok mau hijrah, silahkan cegat dia. Artinya kalau dicegat mati. Kalau mati istri jadi janda, anak jadi. Lihat pilihan katanya, itu pilihan kata orang beriman. Nah kemudian orang beriman itu selalu memandang dunia itu hina. Nah nggak mungkin kita punya superiority kalau menganggap dunia itu mulia. Maka kita akan merasa rendah terhadap penguasa-penguasa dunia. Lihat anak-anak Palestina itu, nggak peduli dia lihat tentara Israel pakai senjata sehebat apapun. Itu dia tafawuqul iman, superioritas iman. Nggak takut sama sekali. Takutnya hanya pada Allah. Jadi inferiority-nya hanya pada Allah. Nah, kalau orang kaya mungkin dia inferior juga kalau ketemu orang pintar. Orang pintar ada yang inferior ketika ketemu orang kaya. Dua-duanya kaya pintar bisa inferior ketemu orang kuat, ketemu orang bersenjata, atau ketemu orang baik. Nah, tapi orang beriman ketemu siapapun. Maka kalau semuanya beriman baru sejahtera. Maka dalam Al-Quran itu ada pertanyaan, apa sama orang beriman sama orang tidak? Tidak sama. Nah, jadi bukan iman dalam arti pemahaman tentang
ketuhanan, ilmu kalam, akidah, bukan itu. Oh, ini paham banget ilmu kalam, hafal sifat 20, itu nggak bisa menjadi superiority. Tapi iman yang ada di dada yang meyakini kalau sakit Allah yang menyembuhkan. Matahari itu Allah yang membuat sunnatullahnya, membuat arah dia terbit dari timur ke barat. Allah yang membuat bumi ini mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Itu. Dan merendahkan diri hanya pada Allah. Nah, itu yang membuat superioritas. Begitu kita merasa rendah di mata selain Allah, nah itulah dia inferioritas. Jadi bukan bertanya apa solusinya inferior, bukan. Enggak semua orang punya solusi. Misalnya yang sederhana praktis-praktis itu kalau keran patah masih tertinggal putarannya itu berat ininya di dalam gitu. Mau ganti keran yang baru nggak bisa kan? Yang lama 10, tapi nggak bisa di ini. Nah itu tekniknya gimana? Kita tanya kepada ahlinya. Ini solusinya gimana? Masa nanya itu dibilang inferior? Ya enggak sampai seperti itu. Nah, bagaimana solusi supaya kita tidak inferior? Itu enggak. Orang yang ingin superior. Nah, solusinya sebenarnya satu, yaitu iman. Perkuat iman itu terus. Bagaimana supaya perkuat iman? Dengarkan Quran. Dengarkan bukan sekedar dengarkan, tapi pahami ayat itu. Karena dia bayar dan mendekatlah kepada sumber petunjuk Buddha dan ambil pelajaran ketika ketiadaan iman itu menyebabkan kehinaan. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Baru ditutup dengan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, ayat sesudahnya itu bicara iyamsaskumul qarh faqad massal qaumul qarh mithlu. Jika kalian pernah merasakan kekalahan, luka-luka dalam perang, ya dulu juga mereka yang luka-luka di perang Badar. Jadi kalah perang itu nggak usah inferior, karena kata Allah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalah menang itu masih pergantian. Ikut pemilu kalah, nggak usah inferior. Jegal sana sini supaya nggak bisa nyalon, enggak inferior. Karena memang sunnatullah begitu, silih bergantian itu terserah. Waliya'lamallahu alladziina aamanu. Justru kalah menang yang bergilir itu supaya dipastikan siapa yang benar-benar beriman. Jadi nggak bisa kita katakan kalau kalah tidak beriman, nggak bisa. Karena kalah itu bagi orang beriman itu ujian iman. Sedangkan menang bagi orang tidak beriman itu cobaan, fitnah. Kalau kalah orang tidak beriman baru dia siksaan atau hukuman atau azab. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan mengambil dari sebahagian kalian itu orang yang mati syahid. Dalam ayat lain Allah mengatakan, jangan katakan orang yang syahid itu la taqulu lil ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kemudian wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang zalim, orang yang tidak beriman.
tidak meyakini kemahakuasaan Allah, tidak meyakini Allah pencipta semesta, pengutus Rasul yang memberi wahyu Al-Quran, yang menciptakan malaikat dan memberi malaikat itu tugas-tugas. Nah, itulah basis superioritas yang paling kuat. Jadi demikian, mudah-mudahan semua kita ini orang beriman, dan imannya relatif lebih sering naiknya daripada turunnya, lebih banyak naiknya daripada turunnya. Walaupun iman naik turun terkait dengan seberapa dekat kita dengan sumber hidayah. Makin jauh kita dengan Quran, makin turun iman. Al-haqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah yang terdapat atas kebenaran, dan apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan kami sebagai manusia. Itu walaupun minkum wastaghfirullahi wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.